semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam khair ya talaba. Salam ya Ustaz. Apa halukum hadzal sabah? Bil khairi walhamdulillah. Masa darsunal ana? Darsunal lana al-fiqhu. Baik. Nabda darsunal dari qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini yang terakhir tadi siapa yang masih terakhir? Oke, silakan memimpin doa. Doa. Mana doa? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah Anda semuanya, mudah-mudahan doa yang kita baca bersama-sama tadi selesai dalam pembelajaran ini kita semua mendapatkan keberkahan ya. Amin. Jadi baiklah anak-anak semuanya, pada pagi hari ini kita masuk pada pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua adalah pembahasan fikih sholat fardu. Sebelumnya kita membahas tentang apa? Kenapa sholat menjadi pengabdian yang paling utama kepada Allah. Singkat tiga jawaban kemarin kalian tahu? Kenapa kok sholat menjadi pengabdian yang utama sebagai seorang muslim kepada Allah? Pertama karena sholat adalah sebuah kebutuhan, bukan cuma sekedar kewajiban. Yang kedua, bukti ketundukan seorang hamba. Kalau nggak kepada Allah, kita tundukkan pada siapa kita tundukkan? Makanya bukti ketundukan kita itu dengan apa? Dengan sholat. Berapa kali sehari? 3 atau 4? Ada 4 kali sehari. Kemudian tunggal 4 kali sehari ya. Jadi 5 kali sehari itu bukti ketundukan kita kepada Allah. Yang ketiga apa? Karena Allah yang paling besar. Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika Islam maka semua yang lain tidak penting, tidak besar, yang besar cuma Allah. Nah, itu sebabnya bentuk sholat. Kalau di SD kita belajar tentang pengertian sholat, belajar tentang sholat. Udah belajar di SD? Ada di SD dulu kan? Belajar PAI-nya, dan belajar tentang apa saja yang menjadi rukun sholat, apa pengertian sholat. Sekarang ketika kita di sananya, kita beranjak lagi satu level. Itu apa kita sholat? Seperti apa sholat yang benar itu? Nah, jadi usahakan anak-anak satu malam kita belajar dan kita juga sebelumnya. Ya, ada juga kemarin kita bahas sedikit tentang pengertian sholat. Ingat? Bisa? Masih ingat? Pengertian sholat secara bahasa ada dua kemarin itu Pak. Yang pertama sebagai doa, yang kedua sebagai rahmat. Sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Jadi anak-anak pada pertemuan sekarang kita akan membahas pembelajaran kita nanti tentang lanjutan dari tujuan pembelajaran yang kemarin. Nah, coba perhatikan Pak, nanti kita bagi tugas lagi. Bagi kelompok satu lagi satu pertanyaan yang kita bahas bersama-sama. Kita cari hipotesanya. Ini sekarang anak-anak cari nanti hipotesanya apa ya. Yang berikutnya kita lanjutkan hari ini tentang tujuan pembelajaran kita. Yang pertama tentang mengidentifikasi rukun dari sholat fardu. Dan kedua yang akan kita bahas hari ini tentang mengidentifikasi hal yang dibatalkan sholat. Yang ketiga kita akan bahas nanti tentang tata cara pelaksanaan sholat fardu dengan tepat. Nah, ya. Baiklah, nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, saya bacakan satu Kela Latifah Hanifah Putri Filsa Jihan Aulia. Ya, jadi yang pertama perhatikan anak-anak, sebelum kita pembelajaran hari ini mungkin ada beberapa pertanyaan. Kita lihat dulu pengetahuan anak-anak tentang sholat fardu ini. Ini ada kertas masing-masing sudah ada di mejanya tadi kan. Yang pertama itu yang harus kita bahas nanti ini pembahasan kita ini ada fitness. Ya, kita coba anda baca soal-soal yang ada di meja masing-masing.
Kita lihat kemampuan awal Ananda dalam menjelaskan sholat fardu. Harusnya sholat fardu seperti apa? Kelompok Hanifah balik ke belakang Hanifah, buat bertiga ya. Ke depan bagi kelompoknya dulu. Ada di sini bertiga, sampai ke depan. Lakukan fungsinya saling berhadapan-hadapan dengan caranya. Berhadapan yang di belakang aja. Oke, ini juga sama. Saya kasih pertanyaan awal nih untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, pembelajaran kita hari ini silakan dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya pada mata pelajaran fikih. Nah, jadi pada pertemuan kali ini, setelah formatif 1 kemarin ya, sampai pada pertemuan kali ini, itu nanti supaya arah tujuan pembelajaran kita itu bisa sistematis dan teratur, dan kita tidak bingung lagi nanti apa yang harus kita ketahui ketika mempelajari bab sholat ini. Jadi kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, mengamalkan sholat fardu 5 waktu pada waktunya sebagai pokok ajaran Islam, yaitu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, menjalankan sikap tertib dan disiplin sebagai implementasi dari pengetahuan tentang sholat fardu 5 waktu. Kemudian yang ketiga, menganalisis ketentuan sholat fardu 5 waktu. Dan yang keempat, mengomunikasikan hasil analisis tata cara sholat 5 waktu juga. Nah, di sini pembahasan yang pertama dibahas yaitu akan kita bahas di sini tentang rukun sholat. Nah, di sini rukun sholat itu seperti apa yang kita kerjakan saat melaksanakan sholat fardu tersebut. Jadi saya kira ya adik-adik itu juga sudah mengetahui apa saja rukun dari sholat tersebut. Namun di sini saya akan membahas kembali atau memberi penjelasan kembali tentang rukun sholat tersebut. Jadi langsung saja, yaitu yang pertama rukun sholat yaitu adalah niat, ya. Terus kemudian yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Kemudian takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, ruku dengan tumak ninah. Nah, di sini maksudnya bagi adik-adik yang belum tahu tumak ninah itu adalah berhenti sejenak. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak langsung cepet-cepetan ketika sholat itu, tidak seperti itu. Maka di sini ada keterangannya ruku dengan tumak ninah. Nah, maksud tumak ninah itu adalah berhenti sejenak. Seperti itu ya. Terus kemudian yang selanjutnya yaitu iktidal dengan tumak ninah. Nah, seperti itu. Kemudian sujud 2 kali dengan tumak ninah. Kemudian duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah, dan duduk tasyahud akhir dengan tumak ninah, membaca doa tasyahud akhir, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, kemudian mengucapkan salam, dan yang terakhir adalah tertib. Ya, maksudnya di sini tertib adalah kita ketika melaksanakan sholat itu tidak boleh dimulai dengan salam. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus berurutan. Berurutan maksudnya di sini adalah mulai dari niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram. Nah, itu beruntut terus sampai mengucapkan salam. Jadi tidak boleh dipisah-pisah atau di loncat-loncat itu nggak boleh. Itu maksud dari tertib seperti itu. Kemudian pembahasan selanjutnya di sini terkait sholat fardu atau sholat 5 waktu yang difardukan tadi, yaitu membahas tentang sunnah sholat. Jadi sunnah sholat dalam sholat itu terbagi menjadi 2 bagian ya. Maksudnya di sini sunnah di dalam sholat itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama adalah sunnah ba'at dan sunnah hayat. Jadi kalau sunnah ba'at itu adalah sunnah yang ketika ditinggalkan ya, baik itu sengaja maupun tidak, maka harus diganti dengan sujud sahwi. Nah, itu adalah penggantinya. Terus kemudian apabila di situ termasuk sunnah hayat, yaitu sunnah yang apabila tidak dikerjakan maka tidak diwajibkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi, yaitu perbedaannya antara sunnah abad dan sunnah hayat. Nah, kemudian
Pembahasan yang akan kita bahas selanjutnya yaitu terkait tentang macam-macam sunnah ba'at dan macam-macam sunnah hayat, yaitu sebagai berikut. Yang termasuk sunnah ba'at sholat, yaitu yang pertama adalah duduk tasyahud awal, kemudian membaca tasyahud awal, terus yang ketiga yaitu membaca sholawat Nabi pada tasyahud awal, dan yang terakhir membaca sholawat Nabi kepada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Nah, ini adalah sunnah ba'at sholat, itu ada 4 macam. Kemudian sunnah hayat sholat itu terbagi menjadi 7 bagiannya. Maksud saya di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, itu yang pertama, mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, meletakkan kedua tangan di dada atau antara perut dan dada, telapak tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Ya seperti orang sholat itu ya, seperti itu keadaan tangannya. Kemudian mengarahkan pandangan kedua mata ke arah tempat sujud. Membaca doa iftitah, diam sebentar sebelum membaca surat Al-Fatihah, membaca ta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah, kemudian mengeraskan bacaan surat Al-Fatihah, dan maksudnya mengeraskan di sini yaitu pada sholat maghrib, isya dan subuh, sholat Jumat, sholat hari raya, sholat tarawih, dan sholat witir pada bulan Ramadan. Kemudian sunnah yang selanjutnya yaitu membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca takbir, setiap kali akan ruku dan dengan mengangkat dua tangan seperti takbiratul ihram, kemudian membaca tasbih ketika ruku dan sujud, kemudian mengangkat tangan ketika bangun dari ruku sambil membaca tasbih, kemudian berdoa ketika duduk di antara dua sujud, dan duduk sejenak waktu bangun dari sujud pada rakaat pertama, terus duduk iftirasi, duduk tawaruk, berdoa setelah membaca sholawat Nabi, dan yang terakhir mengucapkan salam sambil menoleh ke kiri. Nah, itu adalah termasuk sunnah hayat yang apabila kita lupa melaksanakannya atau mengerjakannya, maka kita tidak diwajibkan untuk mengerjakan sujud sahwi, tetapi alangkah baiknya kita mengerjakan sujud sahwi ketika lupa mengerjakan sunnah-sunnah tersebut. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu terkait tentang hal-hal yang membatalkan sholat, yaitu yang pertama berbicara dengan sengaja, kemudian yang kedua melakukan aktivitas selain gerakan sholat dengan banyak berturut-turut, kemudian yang ketiga hadas, yang keempat adanya najis, yang kelima terbukanya aurat, yang keenam berubahnya niat, dan yang ketujuh membelakangi kiblat, yang kedelapan makan, 9 minum, dan ke-10 tertawa terbahak-bahak, dan yang terakhir yaitu murtad. Ini adalah perkara yang membatalkan sholat. Ada 10 macam ya. Mungkin bisa diingat-ingat kembali ya, ada 10 macam. Kemudian yang terakhir yaitu terkait tentang makruh dalam sholat ya. Itu makruh dalam sholat yaitu dibagi menjadi 5 bagian ya. Yang pertama yaitu memejamkan mata, kemudian yang kedua menengok ke kanan dan ke kiri tanpa ada alasan yang syar'i, kemudian yang ketiga menyandarkan siku pada saat bersujud, kemudian yang keempat menengadah ke langit, dan yang kelima yaitu melakukan hal-hal yang dapat mengurangi kekhusyuan. Apa saja yang kejanggalan ataupun kesalahan dalam pelaksanaan sholat? Kita lihat nanti praktek sholat fardu di sini ditampilkan, nanti kita lihat ada yang salah nggak selama ini sholat yang kita laksanakan, sesuai nggak masing-masing. Nanti Ustaz akan tampilkan yang perempuannya nanti bagaimana sholat yang perempuan nanti diamati oleh anak Ustaz, dicek nanti apa sholat apa yang hal-hal yang mungkin nampak salah dalam sholat. Oh selama ini salah nih, contohnya dalam sujud kita gimana? Apakah selama ini sujud kita nempel? Ada yang nempel? Pernah dia ada yang nempel? Bisa salah coba kita nanti ya kesalahan